Dan saat ini kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Franky Wijaya, yang ada di Purwakarta, Jawa Barat. Halo, selamat siang Franky. Franky, sebenarnya bagaimana situasi terkini di sana pasca penggerebekan yang berlangsung siang kemarin? Ya, selamat siang Iqbal. Pasca penggerebekan minggu kemarin memang kondisi saat ini di Waduk Jatiluhur, tepatnya di Kampung Cibinong ini sudah mulai kondusif. Bisa dilihat warga sudah kembali melakukan aktivitas seperti biasa, seperti para nelayan yang berada di belakang saya ini sudah mulai aktivitas memancing dan lainnya. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang kondisi warga dan juga bagaimana pengamanan di daerah ini, saya sudah bersama dengan Bupati Purwakarta, Bapak Dedi Mulyadi. Ya Pak Dedi, bisa dijelaskan nih terkait dengan adanya kondisi ini, apa nih yang dilakukan nih pertama? Yang pertama adalah kalau warga sih sejak tadi malam juga sudah aktivitas berjalan normal, pengangkutan ikan air tawar Jatiluhur sudah berjalan sebagaimana biasa. Tetapi kan ke depan ini kan harus sangat waspada ya, karena ini kan objek yang sangat vital. Nah, air yang di sini jumlahnya cukup besar. Itu kalau ngalir ke Jakarta, waktunya cuma 15 menit dibutuhkan kalau air ini dibuka, 15 menit. Dan itu Jakarta itu bisa terendam di 3-4 meter. Nah, untuk itu sejak sekarang kita harus meningkatkan seluruh upaya-upaya kita menjaga keamanan Danau Jatiluhur. Salah satunya saran yang saya sampaikan adalah membangun 20 titik pos keamanan di seluruh lingkaran Jatiluhur ini. Karena kan jumlah pemancing, jumlah nelayan, jumlah orang yang mengambil ikan setiap hari kan jumlahnya ribuan dari berbagai daerah. Nah, selama ini kan mereka bisa masuk dari berbagai lingkaran tanpa ada pemeriksaan dan tanpa ada pengawasan. Nah, belajar dari kasus tertangkapnya terduga teroris di Jatiluhur ini, pemerintah daerah segera pada bulan Januari akan membangun 24 pos keamanan polisi. Dan kita akan berkoordinasi dengan Polres Purwakarta agar pos-pos itu terisi. Dan setiap pos itu nanti harus ada perahu, kapal yang dia bergerak untuk mengawasi turun ke bawah. Pak Dedi, sedikit, ini kan 4 terduga teroris ini merupakan pendatang, Pak. Artinya bukan warga asli. Artinya harus ada tindakan preventif. Mudahnya begitu masuk ini bagaimana tindakannya, Pak? Selain pos-pos tadi, Pak. Ya, mau tidak mau orang yang turun ke Jatiluhur, mau mancing dan aktivitas apapun harus lapor, menyimpan data-data pribadinya di pos-pos keamanan itu. Itu yang harus dilakukan kan. Dan hari ini kan seiring dengan perkembangan pariwisata di sini, memang turismenya semakin tinggi. Untuk personil Pak, apakah ada tambahan? Ini kan mengingat warga kan mudah, apalagi orang Indonesia tinggal datang. Jumlah petugas keamanan di sekitar Jatiluhurnya harus ditambah. Selama ini kan satuan pol airnya hanya 20 orang. Nah, nanti harus ditambah, bukan hanya pol air 20 orang, ditambah oleh petugas-petugas yang berpiket di pos-pos perbatasan tersebut, dan itu terintegrasikan nanti dengan Babin Kamtipmas di setiap desa. Artinya sekarang kita harus paham bahwa Waduk Jatiluhur ini merupakan aset penting dan memang harus dijaga secara serius begitu, Pak? Ya, ini harus serius, yang jaganya bukan hanya Purwakarta, yang jaganya adalah kepentingan-kepentingan yang bersifat nasional. Baik. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ya, seperti itulah kira-kira dari pemerintah langkah-langkah yang akan dilakukan. Mengingat memang Waduk Jatiluhur ini merupakan salah satu memiliki peran penting dan sangat berbahaya jika tidak dijaga. Dan karena selama ini memang tidak ada penjagaan khusus terhadap Waduk Jatiluhur ini, dan biasanya memang kita selalu melakukan tindakan pencegahan ketika sudah ada kejadian baru. Nah, ini tentu harus menjadi PR bagi pihak keamanan maupun pemerintah dan juga masyarakat untuk lebih mewaspadai ancaman-ancaman ini ke depannya. Iqbal. Baik, terima kasih Franky atas laporannya. Itu tadi Franky Wijaya yang melaporkan langsung dari Purwakarta, Jawa Barat.